saya Dr. Ineke yang akan memandu jalannya diskusi Cito Health Talk selama kurang lebih 1 jam ke depan. Selamat malam Bapak, Ibu, dan seluruh rekan-rekan peserta Health Talk Cito Customer Gathering dan perayaan Imlek tahun 2026 dengan tema Hidup Sehat Bahagia Melangkah Lebih Pasti. Semoga hadirin sekalian dalam keadaan sehat selalu. Cito Health Talk kali ini mengangkat isu kesehatan yang semakin relevan di masyarakat perkotaan, yaitu sindrom metabolik yang dikombinasikan dengan tren terbaru yang semakin berkembang, yaitu personalized medicine seperti farmakogenomik yang hadir dengan solusi pengobatan masa depan. Tentu saja saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Sungedi Santoso dan Dr. Jeffman Effendi Marzuki, spesialis farmakologi klinik. Narasumber kita yang pertama yaitu adalah Dr. Sungedi Santoso. Beliau merupakan influencer kesehatan yang aktif di platform YouTube. Selamat malam Dr. Sungedi. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Dr. Jeffman Effendi Marzuki, spesialis farmakologi klinik. Beliau merupakan konsultan bidang farmakologi klinis di laboratorium medis itu. Selamat malam Dr. Jeffman. Langsung saja ya, kita menuju ke narasumber yang pertama, yaitu Dr. Su. Dok, boleh tanya nih, ya Dokter Health Talk Cito kali ini akan mengangkat isu kesehatan terkait sindrom metabolik ya. Isu kesehatan ini relevan dengan masyarakat di perkotaan. Nah, saya ada pertanyaan nih ya. Apa yang dimaksud dengan sindrom metabolik dan mengapa kondisi ini sering tidak disadari oleh masyarakat hingga berkembang menjadi masalah kesehatan yang lebih serius? Silakan. Oke. Sebelum saya jawab pertanyaannya, saya mau sapa dulu para tamu hadirin undangan. Selamat malam semuanya. Masih semangat? Sudah kenyang? Boleh tepuk tangan dulu. Kalau masih bisa tepuk tangan berarti masih sehat ya. Kalau setruk kan nggak bisa tepuk tangan. Oke, kita langsung saja jawab. Tadi pertanyaannya seputar metabolic syndrome ya. Nah, kalau kita bicara metabolic syndrome, jadi metabolic syndrome itu bukan satu penyakit sebenarnya. Jadi itu adalah kumpulan beberapa faktor risiko yang kalau kita biarkan, nanti dia akan berkembang nih. Jadi penyakit diabetes, jadi penyakit jantung, kemudian jadi stroke. Apa aja? Jadi ada 5 nih yang kita notice untuk metabolic syndrome ini. Yang pertama, central obese, atau kita bilang perutnya buncit gitu ya. Jadi selama ini mungkin kita perhatiannya cuma lemak yang di bawah kulit, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya lemak di bawah kulit itu sebenarnya yang aman, ya. Yang masalah adalah lemak yang di bagian lehernya, yang disebut dengan lemak visceral. Jadi salah satu indikatornya yang kita bisa lihat adalah central obese. Di tubuhnya di perut. Nah, itu bisa kita ukur, Bapak Ibu. Untuk pria itu sekitar lebih dari 90 cm, kemudian untuk wanita lebih dari 80 cm. Kemudian yang kedua ada namanya hipertensi, ya, atau tekanan darah tinggi lah. Kita bicara spesialnya tekanan darah tinggi. Kemudian yang ketiga kadar gula darah tinggi atau hipertensinya itu kadar gula darah puasanya lebih dari 100, ya. Kemudian trigliserida yang tinggi juga, dan di akhir ada HDL yang rendah. Ternyata banyak orang yang merasa sehat ya Dok ya, padahal secara medis itu sudah termasuk kategori yang beresiko ya. Betul, karena kalau dia mulai naik, itu biasanya tanpa gejala. Biasanya bisa kelihatan duluan ya, perutnya besar, tapi itu kadang tidak terlalu diperhatikan. Apalagi di sini kalau perut besar itu lopan, ya, perutnya bos. Karena emang makanya pentingnya untuk cek up rutin ya Dok ya sebelum ada gejala. Iya. Dok, ada pertanyaan nih, pola hidup seperti apa yang paling berperan dalam memicu sindrom metabolik di masyarakat perkotaan? Oke, untuk masyarakat perkotaan, khususnya kalau Surabaya sudah perkotaan ya.
kota besar ya Surabaya, Jakarta, biasanya orang-orang yang di perkotaan gaya hidupnya adalah sedentary lifestyle. Apa itu sedentary? Saya bahasa Indonesiakan untuk anak-anak zaman sekarang, kata sedentary itu identik dengan kaum rebahan. Ya, jadi malas gerak, kemudian hanya duduk nonton TV di sofa gitu. Kalau zaman dulu kita mau cari makanan atau kita mau cari konten, kita jalan keluar ya, kita jalan kaki atau paling tidak naik sepeda. Sekarang kita tekan di HP, makanannya datang. Mungkin karena ini juga Cito melihat peluang nih, tekan di HP, orang lain datang. Ya kan? Nah, kemudian gaya hidup yang selanjutnya adalah pola makan. Nah, pola makan yang tinggi karbohidrat dan tinggi lemak trans, ya. Di mana-mana kita disajikan gula, kemudian makanan yang tinggi gula, tepung dan sebagainya. Karena makanannya sudah rafinasi, ya. Jadi ini juga bisa mempercepat untuk depresi metabolik. Kemudian yang terakhir, tingkat stres yang tinggi, ya. Jadi dibandingkan orang yang tinggal di pedesaan, Bapak Ibu, orang-orang yang tinggal di kota besar itu tingkat stresnya jauh lebih tinggi. Nah, ini akan merangsang saudara lain, akhirnya ini mempercepat terjadinya sindrom metabolik. Seperti itu. Apalagi ditambah zaman sekarang ini apa-apa harus gadget ya. Nah betul, jadi kita hidupnya membanding-bandingkan dengan kehidupan yang ada di sosial media. Padahal yang di sosial media belum tentu hidupnya seperti itu. Jika pola hidup ini terus berlangsung nih, resiko kesehatan apa yang paling sering muncul dalam jangka menengah hingga panjang kalau ini terus terjadi? Nah kalau dibiarkan terus-terusan, bisa yang pertama nih kita bicara tentang visceral fat tadi ya, itu akan memicu ke atau leading ke resistensi insulin. Resistensi insulin dibiarkan dia akan menjadi diabetes. Ya, diabetes terbiarkan dia akan komunikasi kemana-mana nih. Kan kita semua tahu kalau diabetes itu merupakan ibu dari segala penyakit. Jadi kalau sudah kena diabetes biasanya nanti makannya tenang, kemudian jantung bermasalah, hati udaranya bermasalah, jantung bisa kena, bisa masuk. Kemudian hipertensi kita sebut dengan silent killer. Ya, jadi kita tidak tahu nih kita ada hipertensi kecuali kita ngukur, kita tes dengan jarang sekali orang yang tensinya tinggi itu ada keluhan gitu. Mungkin ada beberapa dari kita semua yang sensitif, mungkin potensi saya naik nih agak kaku di leher, tapi tidak semua orang seperti itu Bapak Ibu. Kebanyakan tanpa gejala, ya. Kalau hipertensi terus-terusan tidak dikontrol, itu bisa merusak pembuluh darah, dan juga bisa merusak ginjal. Ya. Kemudian yang dia tidak hipertensi, mungkin itu aja nih. Jadi memang dari kegiatan kecil sehari-hari yang tanpa kita sadari yang udah menjadi lifestyle itu sebenarnya yang perlu kita waspadai ya Dok ya. Karena konsisten itulah yang memberikan dampak besar sebagai wujud dari ini ya, dari lifestyle kehidupan kita. Ya. Nah, makanya pentingnya itu kita harus rutin untuk check up ya. Betul sekali. Jadi memang resiko kesehatan itu perlu dikenali sejak dini sebelum berkembang lebih jauh menjadi penyakit yang serius. Nah, kemudian lalu apa saja Dok tanda awal yang bisa dikenali sejak dini agar sindroma metabolik tidak berkembang menjadi penyakit yang kronis Dok? Oke, nah ini sudah disiapkan ya, Bapak Ibu sekalian gambar ke depan. Jadi misalnya nih, saya saat ini ada gejala untuk sindrom metabolik. Jadi Bapak Ibu bisa lihat tanda-tanda ini di tubuh Bapak Ibu. Yang pertama adalah obesitas sentral. Ini gampang sekali lihatnya ya. Sekali lagi lihat diri sendiri ya, jangan lihat teman kiri kanannya ya. Kemudian kenaikan gula darah, ya ini kan pakai alat kita cek. Lalu ada akatosis signifikan. Jadi bisa perhatikan, mungkin ini agak susah. Coba perhatikan di lipatan belakang leher. Biasanya itu sudah mulai menghitam dan kayak buluturnya gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan anak-anak zaman sekarang juga sudah ada yang seperti ini. Ya. Kemudian skin tag, Bapak Ibu. Jadi di sini siapa yang peduli dengan kulit? Ya. Jadi bingung cari di laser, diapain ini supaya skin tag-nya hilang kayak kutil gitu di sini.
Nah, sebenarnya itu merupakan salah satu tanda bahwa tubuh kita sudah mengalami resistensi insulin, Bapak Ibu. Ya, terus kelelahan, ya, kemudian profil lipid tidak normal. Profil lipid itu artinya kalau kita periksa kayak kolesterol ya, kolesterol total, kemudian HDL, LDL, triglycerid, dia tidak normal. Kemudian rasa lapar berlebih, sering buang air kecil, rasa haus meningkat, ini salah. Jadi 3 gejala ini merupakan 3 gejala dari diabetes. Kemudian brain fog, susah fokus, kalau diajak ngomong, apa tadi? Jadi susah fokus jika salah satunya ya. Kemudian tekanan darah tinggi. Ya. Oke. Jadi memang kita perlu ya memahami kondisi tubuh kita jika ada tanda-tanda yang sudah disebutkan tadi itu mulai muncul. Tentunya pemahaman terhadap resiko juga perlu didukung oleh akses pemeriksaan yang tepat. Bagaimana sih kolaborasi Dr. Sung dengan laboratorium medis Cito dalam menghadirkan solusi kesehatan untuk para pelanggan ini? Kemudian paket pemeriksaan apa aja yang direkomendasikan dan siapa yang sebaiknya melakukan pemeriksaan ini, Dok? Oke, untuk pemeriksaan saya biasanya sarankan ke pasien kalau tidak punya riwayat penyakit, ya misalnya masih usia muda, cukup 1 tahun 1 kali medical check up. Medical check up, kemudian biasanya saya suka tambahkan kayak vitamin D karena kita tinggal di perkotaan, masuk kerja pagi hari sudah ke kantor, hanya duduk di ruangan, kemudian pulangnya sudah malam. Dia nggak sempat berjemur, nggak sempat ketemu matahari gitu. Rata-rata pasien yang saya periksakan kadang vitamin D juga. Kemudian kalau ditanya apa saja kalau khusus untuk sindrom metabolik seperti yang kita sebutkan ya, jadi kayak lingkar perut, kemudian tensi juga diperiksa, dan untuk pengambilan sampel darah biasanya kita periksakan untuk kolesterol ya, profil lipid, kemudian untuk kadar gula darah ya, terutama kadar gula darah puasa, dan sekali lagi ini opsional juga ya buat Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah punya penyakit, misalnya sudah punya riwayat diabetes, sudah punya riwayat hipertensi, 1 tahun 1 kali sebenarnya nggak cukup Bapak Ibu. Ya, bisa kita anjurkan sekitar 3 sampai 4 kali per tahun. Tapi sekali lagi tergantung kondisi Bapak Ibu dan tergantung dengan dokter ya. Kan biasanya sudah punya dokter pribadi nih untuk konsultasi, untuk obat-obatan, jadi ikuti deh saran dokternya seperti itu. Jangan sembarangan ya intinya ya, harus konsultasi. Iya. Kemudian kita lanjut nih ke narasumber yang kedua nih, yaitu Dr. Jerman. Kita akan membahas terkait personalized medicine, khususnya farmakogenomik. Oke, pertanyaan yang pertama ya Dok, apa yang dimaksud dengan personalized medicine dan mengapa pendekatan ini semakin penting dalam dunia kesehatan saat ini? Terima kasih. Jadi mungkin kita lihat dulu gitu, mungkin kita aware dulu. Pertama kali yang harus kita lakukan, kita aware tentang apa. Nanya dulu, lihat sekitar. Kenapa kita berbeda-beda? Kenapa ada yang matanya biru, matanya coklat, matanya hitam, ada yang rambutnya ikal, ada rambutnya limas? Karena kita punya yang namanya gen. Gennya bisa berbeda-beda satu dengan yang lain. Boleh di next. Ini adalah gen. Gen itu yang menyusun tubuh kita ya. Dia menyusun tubuh kita sampai kemudian rambutnya ikal, matanya biru, matanya coklat, matanya hitam, kulitnya putih, kulitnya coklat, seperti itu. Itu adalah gen yang mempengaruhi. Nah, kenapa kemudian farmakogenomik atau personalized medicine itu penting? Bapak Ibu pasti pernah pergi beli baju kan ya? Pasti pernah pergi beli baju. Beli bajunya carinya all size atau cari ukuran yang sesuai? Pastinya mau kita cari ukuran yang sesuai. Boleh di next? Saya kasih contoh. Saat ini adalah personalized medicine. Personalized medicine itu apa? Setiap orang punya karakter gennya yang beda-beda. Kita berharap bahwa setiap orang yang diberikan obat itu sembuh. Betul kan? Waktu jadi dokter kan
Maunya begitu kasih obat sembuh. Makanya yang terjadi saat ini ada 3 kemungkinan kalau orang pakai obat. Saya buat simpulkan 3. 1, sembuh. 2, tidak terjadi apa-apa. 3, efek samping. 2-nya bisa bikin berhenti minum obat, 1-nya terus. Kalau obatnya dibilangkan obat. Nah, ini yang terjadi saat ini. Semua pasien mau bagaimanapun bentuknya, bajunya sama. Akhirnya ada yang kedodoran, ada yang kesempitan, ada yang nggak cocok. Maka personalized medicine itu apa? Personalized medicine itu mau mengupayakan setiap orang diukur ukuran bajunya itu seperti ukuran berapa sih? Maka obat apa sih yang paling cocok buat dia? Sehingga nanti tidak ada lagi kondisi-kondisi di mana seseorang itu misalkan minum obat nggak sembuh-sembuh. Kita nggak mau itu. Kita maunya semua pasien minum obat semuanya sembuh. Itu kira-kira personalized medicine. Bagaimana dok? Pemeriksaan genetika membantu memahami resiko kesehatan secara personal. Jadi yang kayak tadi bahwa setiap orang punya gen-gen tertentu, gen-gen tertentu yang bisa membantu kita untuk menentukan obat mana yang paling cocok untuk tubuhnya sendiri. Boleh. Nah ini adalah farmakogenomik. Jadi salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan adalah farmakogenomik. Farmakogenomik itu apa? Melihat genetik untuk menentukan obatnya. Supaya apa? Obatnya tepat, dosisnya tepat, dan mencegah efek yang merugikan. Misalkan efek samping, efek tidak ada efek obat, itu kan efek yang merugikan. Nah, saya kasih ilustrasi yang paling simpel. Boleh di next satu slide. Nah, coba Bapak Ibu lihat yang sebelah kanan. Oh, mohon maaf, ini masih dalam bahasa Inggris. Yang sisi sebelah kanan itu saat ini orang itu kalau minum obat tidak sembuh di obat A, ganti obat B, nggak sembuh lagi, ganti obat C, nggak sembuh lagi, baru ganti obat D, baru sembuh. Nah, sedangkan kalau kita dengan farmakogenomik, di awal itu kita sudah tahu, oh pasien ini ternyata tidak cocok sama obat A, B, C, maka kita berikan obat D. Sehingga pasien tidak perlu mengalami yang namanya gagal obat A, gagal obat B, gagal obat C. Kira-kira seperti itu. Wah, cuma sekarang kemajuan zaman ini pesat sekali ya dok ya, sampai bisa tahu seperti itu ya dok ya. Di beberapa negara, UK, Inggris, Singapura, mereka sudah melakukan ini sebagai rutinitas dalam pengobatan sehari-hari. Ini memang penting sekali ya dok ya, untuk strategi dan sebagainya. Lebih tepat memilih obat yang tepat. Ya, optimal ya. Apa kemudian perannya farmakogenomik dalam menentukan obat dan dosis yang tepat? Jadi yang tadi bahwa ketika kita tahu genetik saya apa, dokter itu bisa memilihkan obat yang paling cocok. Contohnya, misalkan yang paling cocok, yang saat ini paling bagus bukti ilmiahnya, obat pengencer darah. Ada bapak ibu mungkin yang minum pengencer darah. Ada obat pengencer darah yang ternyata memang harus dites secara genetik ketika mau dipakai. Kenapa? Jangan sampai obat itu ketika dikonsumsi kemudian gagal berefek. Justru seseorang itu yang tadinya minum obat pengencer darah supaya tidak mengalami serangan jantung berulang, tapi karena obatnya tidak efektif, serangan jantung berulang. Khawatirnya ke sana. Itu sehingga kemudian farmakogenomik bisa membantu memilihkan. Oh, kalau genetik seseorang seperti ini, gennya seseorang seperti ini, maka saya pilihkan obat yang B saja supaya tidak perlu mengalami serangan jantung berulang. Contohnya seperti itu simplifikasinya seperti itu. Jadi pendekatan ini membuat pencegahan dan terapi menjadi lebih presisi ya dok ya. Mengenai produk pemeriksaan genetika dan farmakogenomik di laboratorium Mersito, apa saja yang dapat dimanfaatkan masyarakat nih dok? Jadi simpel banget sebenarnya. Ada beberapa pemeriksaan genetik yang berbasis genetik sebenarnya. Satu, resiko untuk mengetahui resiko kanker saja. Terus kemudian ada yang namanya nutrigenomik, itu untuk melihat nutrisi mana sih yang paling cocok. Tapi bidang saya di farmakogenomik. Nah,
Farmakogenomik itu bisa dipakai untuk menentukan ada sekitar beberapa puluh obat, 70 obat yang bisa kita lihat. Obat ini kira-kira cocoknya sama pasien saya, misalkan saya cek farmakogenomik. Saya tahu, oh saya cocoknya sama obat yang ini, ada sekitar beberapa obat, puluhan obat yang bisa kita lihat. Oh saya bisa pilihnya obat yang ini, obat yang ini, obat yang ini. Sehingga saya tahu, oh kalau misalkan saya sakit tertentu, obat mana yang paling cocok buat saya. Itu keuntungan dari farmakogenomik. Kegunaan dari farmakogenomik. Jadi buat teman-teman di sini yang sudah punya obat-obatan banyak ya, wajib cek berarti ya ini juga ya. Salah satu ya, karena juga bisa tahu untuk efektivitas obatnya cocok apa enggak di badan ya. Dan juga ini kalau boleh tahu dari pemeriksaan ini sekali untuk seumur hidup atau dia perlu berkala gitu, karena kondisi orang kan berubah-ubah ya dok ya. Kalau kita bicara genetik, kayak masa rambutnya kan terus begitu kan ya, nggak berubah. Cuma gen di tubuh kita tuh ada jutaan. Nah, ada beberapa gen yang bisa kita periksakan sekarang. Sekarang itu ada 4. Yang pertama yang bisa kita periksakan. 4 gen ini ketika sudah dicek sekali, maka akan dilakukan sekali seumur hidup. Itu sudah bisa dipakai. Untuk gen tersebut. Jadi obat-obat yang terkait sama gen tersebut itu sudah bisa gunakan gennya untuk melihat kecocokan dari orang tersebut. Nah, begitu nanti misalkan ada gen baru, mungkin saja ada gen baru yang ditemukan perlu pemeriksaan farmakogenomik, maka butuh cek lagi. Tapi kalau untuk obat-obat yang sudah diketahui atau gen yang sudah diketahui saat ini, itu cukup sekali, tidak perlu berulang kali. Luar biasa sekali penjelasan dari para narasumber kita ini. Mungkin satu pertanyaan lagi dok di penghujung sesi Cito yang kali ini kepada Dr. Su. Seberapa penting dok peran pemeriksaan kesehatan rutin dalam mencegah sindroma metabolik? Oke baik, untuk pemeriksaan rutin sangat penting. Kenapa? Karena seperti kata tadi, hidup kita kan dinamis nih. Tiap hari berubah, ada senang, ada sedih, ada susah, ya. Kalau barusan nih, kayaknya saya rasa semuanya pada senang ya, harus sampaikan, sama tampau juga. Mungkin yang stres ya guys ya. Oke, jadi karena hidup kita dinamis, mungkin tahun ini kita periksa, oh kadar rapor saya bagus semua nih, kadar darahnya, hasil saya bagus semua nih. Tidak menutup kemungkinan di tahun depan ada yang berubah Bapak Ibu. Faktor usia kita bertambah, kemudian kerja, ekonomi dan sebagainya kita terus berubah. Jadi itu pentingnya kita aware. Jadi ketika kita periksa ada nih yang raportnya sudah mulai agak merah nih, sudah ada bintangnya. Yang kita perhatikan dan kita bisa pola rubah hidup kita rubah lifestyle kita, pola makan, olahraga mungkin. Oh iya saya ingat nih mungkin sudah 6 bulan ini saya lupa olahraga, jadi saya harus olahraga lagi. Jadi itu sebagai alarm buat kita sebagai pemisahan itu. Kemudian dok kepada Dr. Syafman ya pertanyaannya, bagaimana dok untuk masyarakat awam bisa mulai memanfaatkan layanan personalized medicine secara bijak tanpa harus merasa takut atau bingung? Ya, jadi sebenarnya masyarakat tidak perlu takut. Kenapa? Karena ketika dilakukan pemeriksaan farmakogenomik itu bukan suatu pemeriksaan yang bagaimana banget. Enggak, cuma pernah di swab COVID, pada saat COVID itu swab hidung nggak enak gitu, nggak enak. Swab untuk cek farmakogenomik cuma dilakukan cek di pipi, dalam pipi, jadi lebih nggak enak swab COVID dibandingkan farmakogenomik. Jadi itu satu, tidak perlu takut karena pemeriksaannya aman. Yang kedua, tidak ada persiapan khusus gitu untuk melakukan farmakogenomik, karena gen itu sudah dibawa sejak lahir. Kita sudah bawa sejak lahir, kemudian akan terus kita pakai sampai kemudian kita wafat. Nah, yang berikutnya kita tidak perlu persiapan khusus, tidak perlu melakukan apapun, cukup tidak makan minum dalam 30 menit saja. Cuma itu kemudian dilakukan swab, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Sesimpel itu. Saya lihat ini penting sekali ya, setiap orang di sini ini sepertinya wajib ya untuk cek farmakogenomik ini ya. Karena ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya.
Oke, ya. Poin penting yang perlu kita highlight di sini adalah pemeriksaan kesehatan rutin atau medical check up itu ternyata bukan sekedar formalitas, tapi memang sebagai dasar yang sangat krusial dalam mencegah sindrom metabolik. Selain itu, personalized medicine seperti farmakogenomik ini juga sebuah terobosan untuk memberikan kita kendali penuh atas kesehatan diri. Jadi, kita bisa melangkah dengan data yang lebih pasti. Sederhananya adalah obat yang tepat untuk orang yang tepat di waktu yang tepat. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu hadirin, jika ada pertanyaan langsung ke pakarnya kami persilakan. Kami memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya aja ya. Untuk satu penanya cukup mengajukan 1 pertanyaan aja. Baik, kami persilakan buat yang mau bertanya, silakan angkat tangannya ya. Oh, silakan. Terus langsung dalam. Ya, perkenalkan nama saya Yohanes. Saya berterima kasih untuk kesempatannya. Yang mau saya tanyakan ini mengenai gejala. Apakah gejala itu hanya satu sudah cukup atau kombinasi? Minimal dulu untuk bagaimana gitu. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Untuk gejala kayak faktor resiko tadi untuk sindrom metabolik itu minimal 3 dari 5. Ya. Jadi kan tadi ada central obese, kemudian hipertensi, kemudian trigliserida tinggi, gula darah tinggi, dan HDL rendah. Jadi ini kan ada 5 pemeriksaan. Kita katakan sindrom metabolik minimal ada 3 dari 5 ini. Tapi tanda-tanda tadi yang 10 itu kita bisa lihat untuk sebagai alarm saja di tubuh kita. Oh, ada ini muncul nih. Jangan-jangan saya resistensi insulin misalnya. Jadi kita bisa lebih aware. Tapi untuk menegakkan diagnosa kita sindrom metabolik minimal 3 dari 5 tadi. Semoga bisa dimengerti. Sudah cukup, Pak? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Barangkali Bapak Ibu hadirin ada yang mau bertanya lagi? Oh, silakan. Selamat malam. Tadi terkait personalized medicine tadi. Ini kaitannya dengan sindrom metabolik. Nah, untuk pemeriksaan yang bagaimana yang terkait sindrom metabolik ini, tapi yang molekuler, yang genomik tadi. Karena biasanya personalized medicine itu kan pasti kaitannya genetik atau yang molekuler ini. Terima kasih. Silakan. Terima kasih pertanyaannya. Yang bertanya Profesor. Terima kasih pertanyaan Pak ya. Jadi ada beberapa gen yang saat ini memang sindrom metabolik kalau kita lihat mengacu pada literatur untuk implementasi dalam pelayanan untuk sindrom metabolik sendiri memang belum ada yang spesifik khusus untuk bisa dilakukan actionable atau kita langsung mengecek untuk melihat resiko sindrom metabolik. Tapi ada beberapa gen, contohnya APOA2. APOA2 itu punya resiko, punya hubungan kaitannya dengan sindrom metabolik, sehingga mungkin di masa depan kita bisa melihat kaitan APOA2 apakah kemudian bisa menjadi faktor atau bisa menjadi satu parameter yang bisa kita pakai untuk screening resiko dari sindrom metabolik. Tapi memang sampai sejauh ini buktinya belum sophisticated. Sophisticated itu apa? Belum sangat di level yang sangat tinggi untuk kita terapkan dalam pelayanan sehari-hari. Cuma sudah ada arah ke sana, yakni APOA2. Terima kasih Prof buat pertanyaannya. Kemudian dibuka lagi untuk pertanyaan terakhir ya. Cuman 1 sisa kesempatan untuk bertanya nih. Nggak bisa dijawab. Selamat malam Pak Dokter ya. Saya mau tanya ke satu pertanyaan, tapi kurang lebih sedikit di luar dari tema atau konteksnya. Apakah boleh? Oke, terima kasih. Dari yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter, itu kita harus mengenali beberapa tanda awal ya.
yang kemungkinan mungkin yang saya ini perkirakan secara awam, apakah nanti itu bisa menyebabkan satu penyakit yang berbahaya atau cukup ganas ya, misalnya kanker gitu ya, kita sebut kanker yang notabene sekarang itu masih banyak ditakuti oleh semua orang ya. Nah, yang pertanyaan saya adalah apakah sampai saat ini di Indonesia khususnya di Surabaya ini ada satu fasilitas yang bisa mumpuni untuk pasien-pasien yang terkena kanker? Ya, terima kasih. Silakan. Ibu, mohon maaf, saya boleh ya, Bu, saya izin bertanya kembali. Yang Ibu maksud fasilitas untuk penanganan kanker kan? Ya betul, karena ada beberapa rekan, beberapa teman itu baik dari orang tuanya ataupun teman-teman yang umurnya masih cukup muda ya, masih 40, masih 50, sekitar ini sudah pass away gitu karena penyakit kanker ini. Jadi istilahnya mereka itu nggak mendapatkan fasilitas vaskes yang cukup mumpuni di Surabaya. Jadi mereka pergi begitu aja gitu. Jadi yang perlu saya tanyakan apakah sampai saat ini itu di Surabaya khususnya ya, mungkin juga situ ada fasilitasnya untuk kita bisa mendeteksi lebih dini lagi, oh ada ternyata ada gejala ini, ada penyakit ini, jadi penanganannya gimana? Apakah sudah ada dokter? Apakah kanker itu bisa disembuhkan? Terima kasih. Oke, Bu. Saya jawab dalam beberapa jawaban ya, Bu. Yang pertama, untuk fasilitas kesehatan untuk kanker, tapi kita harus pahami bersama dulu bahwa kanker ini adalah suatu penyakit yang sifatnya bisa di end stage atau di ujung kehidupan. Walaupun ada beberapa cancer yang bisa diobati kalau didapatkan secara dini. Contohnya kanker serviks. Kalau secara dini kita bisa deteksi pada masih stadium 1 itu bisa segera dievakuasi sehingga bisa tidak menyebar kemana-mana sehingga kemudian dia bebas kanker. Itu bisa. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah ada fasilitas untuk kanker? Tentu saja ada. Fasilitas kesehatan itu di setiap level. Sekarang di Indonesia nanti akan dilaksanakan di tahun depan itu levelnya adalah level yang berbasis kompetensi. Nanti setiap rumah sakit ada kekhususan untuk pelayanan yang level untuk kansernya setinggi apa. Itu nanti ada. Tapi saat ini pun sebenarnya pelayanan itu sudah berjalan. Hampir beberapa rumah sakit terutama tipe B tipe A itu sudah bisa melakukan tata laksana untuk pasien kanker. Nah, tapi kemudian untuk pertanyaan ketiga tadi bahwa kalau misalkan saya nih mau tahu gitu, ada keluarga yang cancer, saya bisa tahu resikonya nggak? Nah, kalau pernah tahu Angelina Jolie, artis luar negeri, itu kan dia melakukan, mohon maaf, mengangkat payudaranya secara dini sebelum kanker itu tumbuh di tubuhnya. Tapi bagaimana sampai dia menentukan itu? Dia menentukan dengan ada satu tes yang itu sudah bisa kita lakukan saat ini di Cito. Namanya tes genetik, tes screening kanker, atau yang dia tes itu adalah namanya BRCA. BRCA itu ada kanker, gen pemicu kanker yang dibawa oleh seseorang di tubuhnya. Nah, Angelina Jolie itu periksa. Begitu dia tahu dia punya kanker itu, yang dia resiko kanker payudara, maka yang dilakukan apa? Dilakukan pengangkatan payudara secara dini, sehingga kanker itu tidak terjadi sama sekali. Kira-kira itu yang dia lakukan. Jadi apa pemeriksaannya? Ada namanya deteksi screening cancer, itu namanya contohnya BRCA, itu bisa dilakukan, bisa dicek. Mudah-mudahan itu menjawab. Baik, sebelum kita akhiri, saya rangkum poin penting berdasarkan hasil diskusi kita malam ini ya. Yang pertama, sindroma metabolik terbentuk dari pola hidup dan kurangnya deteksi dini. Pendekatan melalui personalized medicine dan pemeriksaan rutin yang tepat, maka setiap individu memiliki peluang lebih besar untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Kolaborasi antara dokter, laboratorium, dan masyarakat menjadi kunci membangun budaya hidup sehat yang berkelanjutan. Laboratorium Medis Cito senantiasa memberikan layanan terbaik bagi seluruh warga Indonesia dan seluruh warga Surabaya pada khususnya.
Terima kasih banyak Dr. Sunadi Santoso dan Dr. Jerman Effendi Marsuki, spesialis farmakologi klinik, atas ilmu dan waktunya. Juga kami ucapkan terima kasih kepada pelanggan setia Laboratorium Medis Cito yang telah mengikuti sesi Health Talk ini. Semoga setelah ini kita bisa memulai terapkan gaya hidup sehat untuk masa depan yang lebih pasti.